Saudara, relaksasi pajak hingga 0% untuk pembelian mobil baru ini memang masih wacana, namun sudah membuat cemas sebagian penjual mobil bekas. Seberapa besar dampaknya ke sektor otomotif maksud kami di tanah air? Kami akan membahasnya bersama pengamat otomotif, ada Bebin Juwana. Nah, memang kami sebelumnya, Pak Bebin, saya sapa dulu, selamat pagi. Pagi. Ya, memang kita juga sebelumnya ini sudah mencoba untuk menghubungi dari Kementerian Perindustrian, menterinya, Pak Menteri maksud kami, kemudian juga dari komunitas produsen mobil baru, Pak Bebin, tapi juga memang sayangnya belum bersedia untuk hadir. Kita langsung bahas saja. Pak Bebin sendiri dari perspektif seorang pengamat otomotif, bagaimana melihat wacana ini, Pak? Saya melihat inisiatif ini adalah baik sekali karena tentunya bertujuan untuk memberikan rangsangan agar industri otomotif bergerak yang tadinya ketika di awal tahun terlihat sangat parah kondisinya, yang saya dengar sampai tinggal 10% angka penjualannya, tentunya perlu roda ini digerakkan karena banyak sekali tenaga kerja yang terlibat di dalam industri otomotif tersebut. Namun yang sangat disayangkan, inisiatif yang sebetulnya bersifat positif itu ternyata beritanya bocor terlalu dini menurut saya, karena baru bersifat wacana sudah sampai kemana-mana. Ya. Dan saya coba menempatkan diri sebagai konsumen, mendengar berita yang seperti angin surga ini kan tentunya akan membuat kita menahan diri. Kalau gitu kita tunggu saja, apa bedanya seminggu atau sebulan sampai keputusan atau kebijakan itu dikeluarkan. Dan ini sangat berbahaya. Ketika saya mengikuti perkembangan di bulan 6, bulan 7, Agustus, bahwa penjualan kendaraan itu mulai menggeliat kembali. Saya tidak mengatakan wah mendadak menjadi besar, tapi mulai menggeliat kembali. Ini kan sebuah indikasi yang baik gitu ya. Walaupun saya sadari bahwa yang sebetulnya bergerak itu adalah kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil kelas medium up. Medium low sih saya tidak bisa berharap banyak karena kita sama-sama sadari bahwa karyawan apapun lah yang pemain bisnis yang sebetulnya pengguna kendaraan low car atau yang dulu kita sering gembar-gemborkan sebagai LCGC, itu yang paling terdampak akibat COVID-19 ini. Jadi menurut saya volumenya tidak akan membantu banyak. Padahal kalau kita melihat totalitas penjualan yang kelas low ini itu memegang porsi terbesar dibanding medium dan high class product. Jadi kalaupun ingin dipotong pajaknya, ini yang akan bergerak. Ini kelas medium up. Low-nya tidak akan bergerak. Daya belinya nggak ada. Jadi dan saya serta-merta terpikir yang akan terkena pukulan keras itu adalah pasar mobil bekas. Karena tentu saja kita menempatkan diri sebagai konsumen. Ya. Kalau kita berpikir tadinya, oh budget saya 300 juta, bisa beli mobil A tahun sekian di pasar mobil bekas. Kemudian dengan adanya angin surga ini, saya bisa beli mobil baru. Menahan akhirnya, Pak ya? Kenapa saya nggak tunggu? Akhirnya mobil bekas pun akan terdampak, dan ini pukulannya telak sekali. Kita perlu ingat loh. Nah, iya, maaf Pak Bebin, saya potong sedikit. Ini juga saya ingin menanyakan terkait dengan kondisi
industri otomotif di penjualan mobil bekas ya. Karena memang tadi Anda sebutkan juga beberapa waktu ini wacananya sudah bocor begitu ya kalau kita boleh bilang. Bagaimana kemudian dampaknya ke industri penjualan mobil bekas? Karena seperti yang Anda bilang tadi, banyak kalau dari perspektif konsumen, kalau saya sendiri misalkan jadi konsumen, saya akan berpikir, oke, hold dulu sebentar sampai memang kebijakan ini keluar begitu misalnya. Pak Bebin? Ya, Mhm. ya. Jadi seperti itu yang saya pikirkan bahwa mobil bekas yang juga ikut menggerakkan roda perekonomian ini akan, ya saya khawatirnya akan mati suri gitu ya, karena tentunya konsumen akan mencoba menahan diri dan ini dampaknya akan luar biasa. Jadi sangat disayangkan bahwa wacana yang baik itu ketika terlalu dini bocor, ini dampaknya kemana-mana gitu loh. Tapi kalau hingga saat ini sendiri Pak Bebin, bagaimana dampaknya ke penjualan mobil bekas? Apakah memang sudah terdampak karena adanya kondisi-kondisi para konsumen ini menahan? Sudah jelas. Medium up penjualannya itu anjlok cukup parah. Yang mobil bekas kelas bawah, kita katakan saja yang di bawah 200 juta memang ya saya pakai istilah yang mungkin agak kasar, memang sudah mati suri gitu ya. Mati suri bahkan ya? Mati suri yang mobil bekas yang di bawah 200 juta. Karena coba kita lihat saja di awal Februari Maret itu berapa banyak kendaraan yang masuk ke pool X taksi online. Perhatikan itu. Ratusan mobil dikembalikan karena sudah tidak mampu lagi membayar cicilan. Terus apakah kita terpikir dengan pancingan seperti ini, kendaraan-kendaraan itu akan meluncur di jalan lagi? Sementara kan PSBB diberlakukan lagi, work from home jalan lagi. Siapa yang mau memanfaatkan, siapa yang mau menjalankan taksi online? Ini yang saya pikirkan bahwa ini tidak akan banyak membantu gitu. Tidak akan banyak Sementara membantu. kalau pajak itu benar bisa dipotong, saya membayangkan juga tidak mungkin dinolkan. Pemerintah sedang terbeban biaya yang sangat besar agar menjaga kesehatan masyarakat. Bagaimana mungkin pajak yang kita harus akui bersama yang cukup besar donasinya dari sektor otomotif ini kemudian mau dinolkan? Saya pikir ini mission impossible dan sesuatu impian di siang hari bolong. Jadi kalaupun mau ada pemotongan hanyalah part of it. Oke. Sebagian. Dan ini yang salah terkomunikasi ke masyarakat. Wah, mobil akan terpotong 40%, 30%. Siapa yang nggak mau? Kan gitu. Ya, Pak Bibin. Tapi memang bila mana ini relaksasi yang memang kata Anda sebutkan tadi memang sudah bocor duluan, jadi berdampak ke sana kemari. Ini bila relaksasi ini tetap jadi dilakukan gitu, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang paling penting? Kalau ini memang akan dijalankan, saya pikir juga memang harus kita akan menggerakkan niat membeli dari konsumen, bisa membantu di dunia otomotif, tapi tidak akan besar karena market yang akan bergerak ini adalah yang medium up. Sementara volumenya tidak ada separuh dari low class dari kendaraan roda 4 ini. Jadi volumenya tidak akan besar, tetapi punya side effect di mobil bekas. Dan saya tidak melihat
balance-nya ini nanti seperti apa gitu ya, apa yang akan terjadi. Jadi memang perlu kita pahami bersama bahwa sebuah niat baik ini belum tentu dampaknya secara menyeluruh, dan ini kan harus juga dilihat per daerah, kemampuan daya beli masyarakat per daerah. Ya. Kalau kita bicara ini sebagai sebuah keputusan kebijakan nasional. Ya. Berarti Anda melihat pemerintah harus cepat dalam mengambil keputusan terkait hal ini karena memang setelah informasi ini beredar, ini sudah berdampak ke sana kemari begitu ya, Pak Bebin? Oh, harus cepat segera diputuskan, iya atau tidak. Karena jangan membiarkan pasar berlama-lama menunggu begitu ya? Seperti ini, menunggu. Ini jelas kondisi yang sangat tidak baik. Anda tentunya juga berbincang atau banyak mendengar dari pelaku industri otomotif begitu, penjual mobil baru tentunya dan juga mobil bekas. Apa suara-suara yang kemudian Anda dengar? Keresahan-keresahan apa saat ini? Di dealer mobil baru, ya sekarang mereka memahami bahwa suasana menjadi dingin karena masyarakat itu lebih kepada saya tunggu aja ya. Kalau nanti keputusannya sudah keluar gitu ya, keluarnya kapan? Kan boleh dibilang kalau kita bicara angka penjualan kan kita tunggunya sampai 31 Desember. Totalitas 2020. Pak Bebin, maaf saya potong sedikit. Ini berarti kalau tidak cepat diambil, justru industri otomotif, penjualan mobil yang memang sudah menurun mulai dari Maret tahun ini karena pandemi, ini bisa kemudian tambah buruk lagi ya? Bisa menjadi bumerang bahkan ya? Iya, bumerang dan kembali ke angka Maret loh. Ini hati-hati. Ini kita harus berhati-hati dan harus bergerak cepat. Yang jelas di mobil bekas, tadi juga Kompas TV sudah melakukan investigasi, itu kisah nyata dan sangat membumi. Memang kondisi mobil bekasnya sudah freezing dulu. Kan masyarakat diberi harapan. Siapa sih yang nggak mau gitu? Ya. Ketika saya sudah menyiapkan budget untuk membeli, ini saatnya saya membeli karena saya sekarang sudah bisa ke showroom, sudah bisa melihat, saya sudah bisa menyentuh kendaraannya. Kemudian ada berita itu, tunggu dulu. Beda seminggu nggak ada masalah. Apalagi kalau kita ketahui, Pak Bebin koreksi kalau saya salah, ini mobil baru juga ketika sampai begitu di showroom misalkan ini ada waktu tertentu ya, target tertentu berapa lama mobil ini harus lepas ke pasar. Kalau konsumen menunggu, pasar menunggu, tidak ada yang beli, ini kemudian kondisi mobil barunya sendiri juga akan menurun begitu. Dealer-dealer kondisinya sudah berat, Mas. Sudah berat. Stok yang ada di dealer berapa? Stok yang ada di halaman APM itu berapa banyak? Sudah berat kondisinya. Jangan diperparah lagi. Ya. Pak Bebin, kalau selama ini sebenarnya BBNKB dan PPNM ini rencana relaksasi pajak yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ini berapa banyak menyokong pajak atau kepada pemerintah itu sendiri, Pak Bebin? Saya mungkin Ketua Gaikindo punya angka yang lebih akurat. Saya melihat bahwa angka kontribusi pajak yang diberikan oleh sektor otomotif itu sangat besar dan tentunya sangat berarti bagi pemerintah. Jadi sejak awal saya tidak punya gambaran bahwa ini akan dinolkan. Sebagian maybe, misalnya pajak barang mewah gitu. Tetapi ketika rasio kita berjalan, kita akan berpikir, apa iya kendaraan itu sedemikian urgentnya bagi kehidupan masyarakat
sehingga pajak barang mewahnya dinolkan. Ya. Itu salah satu, saya contoh. Jadi apa yang terpikir kepada saya, kalau pemerintah mau melakukan pengurangan pajak, kenapa tidak di kendaraan komersial yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan misalnya kelas SUV, kelas sedan yang Kelas menengah ke atas begitu ya? dapat potongan pajak, terus hanya segelintir masyarakat atau kelas masyarakat yang menikmatinya. Tapi kalau kendaraan komersial, wah itu saya ini sekali, mendukung sekali. Kenapa? Ingat loh, di negara kita biaya logistik itu adalah termasuk biaya yang tinggi sekali dibandingkan negara, apalagi kalau dibandingkan negara maju. Nah sekarang kalau kendaraan komersial ini yang diberi relaksasi pajak, tentunya kita berharap bahwa biaya logistik akan diturunkan. Dalam kondisi apapun, PSBB, transisi, apapun yang Anda mau sebutkan, logistik harus jalan terus. Betul kan? Kita beli apa-apa online, kan harus ada yang antar. Pembangunan juga saya lihat, konstruksi juga, truk harus jalan, mobil box harus jalan, pick-up harus jalan. Kalau kendaraan seperti itu yang mendapatkan keringanan, maka seluruh lapisan masyarakat akan menikmatinya. Pak Bebin. Saya melihat di situ. Ya. Bila kali ini begitu ya, Anda bisa menyampaikan pesan, catatan kritis Anda dari perspektif seorang pengamat otomotif juga kepada pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat di dalam ini, misalkan Menteri Perindustrian atau Menteri Keuangan, apa yang bisa Anda sampaikan? Idenya baik, tujuannya menggerakkan perekonomian. Tetapi saya melihatnya yang perlu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau memang bisa memberikan relaksasi pajak, tidak perlu inilah, misalnya jangka pendek sampai 31 Desember misalnya. Itu saya pikir lebih baik ditujukan kepada kendaraan komersial. Oke. Walaupun kita harus ingat, mungkin masyarakat akan menikmatinya di semester pertama 2021. Kenapa? Kendaraan komersial harus perlu waktu untuk membangun karoserinya. Tetapi nanti kesananya kita akan mulai bisa merasakan bahwa biaya logistik di negara kita ini bisa diturunkan. Itu aja saya pikir. Ya, tepat. Tapi memang satu hal juga yang penting, bagaimana kebijakan ini kita harapkan tidak ngalor ngidul begitu ya. Juga dan cepat diputuskan. Dapat cepat diputuskan. Baik, pengamat otomotif Pak Bebin Juwana, terima kasih sudah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Salam sehat selalu.